Aditya Bayu, Firda, Ismail, Erika, Apel, baik sudah di semua ya. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, silakan bukunya dikeluarkan terlebih dahulu dan dicek di samping kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Sudah? Nah, baik, agar makin semangat pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu, yaitu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Agar lebih semangat, bisa berdiri terlebih dahulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Bisa hidup kembali. Dari apakah ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Letak Geografi. Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Kemarin Bu Guru sudah meminta kalian untuk membawa peta. Apakah sudah ada yang membawa peta? Silakan diamati di peta tersebut. Nah, baik, kita akan mempelajari tentang letak geografis Indonesia. Di mana letak geografis adalah kondisi lokasi suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Di mana dua samudra tersebut apa, Mbak Firda? Samudra apa, Mbak Firda? Pasifik dan Iya, India. betul sekali Mas Tadi. Dan dua benua, yaitu benua apa, Mbak Erika? Asia dan Australia. Kemudian ada batas wilayah. Bisa diamati di dalam petanya juga ada batas wilayah, ada utara, ada Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Adapun batas wilayah selatan ada Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik, barat Samudra Hindia. Nah, ada pun juga dampak letak geografis Indonesia sebagai negara maritim. Silakan Mbak Firda dibaca. Menjadi jalur perdagangan internasional penting yang menghubungkan berbagai negara, meningkatkan potensi perdagangan dan perekonomian nasional. Ini didasarkan pada lokasi fisik, sejarah, dan budaya. Yang kedua, membuka banyak lapangan pekerjaan di sektor maritim seperti perikanan, pelayaran, dan pariwisata bahari. Yang selanjutnya ada dampak letak geografis Indonesia sebagai negara agraris. Silakan Mbak Cindy dibaca. Nah, yang pertama, Membuka peluang besar dalam sektor pertanian yang menjadi penopang perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, memungkinkan pemenuhan kebutuhan pangan nasional secara mandiri sehingga negara dapat mengurangi ketergantungan impor bahan pangan. tadi sudah dijelaskan ya mengenai dampak letak geografis Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim. Nah, habis ini Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Di mana setiap kelompok ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Di mana kegiatan 1 berdasarkan dari penjelasan tadi dan yang kegiatan 2 adalah menyusun puzzle seperti ini. Nah, di mana setiap bagiannya berisikan dari dampak dari letak geografis ada di negara maritim dan negara agraris. Bisa dimengerti? Bisa. Di mana dalam potongan-potongan puzzle tersebut Bu Guru taruh di amplop. Nanti dari setiap perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya ya. Apabila ada kesulitan bisa tanya ke Bu Guru ya. Iya, Gimana Mbak Firda? ini ditempelnya di mana? Ditaruh ini potongannya gimana? Yang benar gimana? Mas Adit dibantu dong. Oh iya, di sini ya Bu ya. Iya. Aku pintar kan Bu? Iya.
Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, siapa yang mau maju pertama? Oke, silakan maju. Ayo maju kabeh sak baris. Iya sayangku. Salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah kriteria letak geografis di antara 2 samudra dan 2 benua. Batas utara Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Batas selatan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Batas barat Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Batas timur Samudra Hindia. Posisi silang letaknya berada di antara 2 samudra, Pasifik dan Hindia, dan 2 benua Asia dan Australia. Geografis Indonesia. Yang pertama, jelaskan dengan bahasa sendiri apa yang dimaksud letak kondisi geografis. Jawaban kami yaitu kondisi Indonesia sangat strategis, terletak di antara benua Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua, perairan dan daratan. Berdasarkan kondisi geografisnya, apakah wilayah Indonesia lebih banyak berupa perairan atau daratan? Secara kondisi geografis, Indonesia lebih banyak perairan daripada daratan, karena Indonesia ialah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang berbentuk kecil-kecil. Jadi ini kereta yang sudah kami susun seperti ini. Dan Baik, terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah presentasi semua sudah benar semua, apakah ada yang masih bingung tentang peletakan puzzle-nya? Sudah. Jelas ya. Nah, baik, kesimpulan pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang letak geografis Indonesia, di mana letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaan di atas permukaan bumi. Letak geografis ditentukan oleh letak astronomis yang berada di 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan 2 benua Asia dan benua Australia, di mana kita juga membahas tentang dampak dari letak geografis sebagai negara agraris dan negara maritim. Bu Guru mau tanya kesan dan pesannya pada pembelajaran pada hari ini. Sangat seru ya. Nah, baik, untuk mengukur sejauh mana kalian paham tentang materi pada pagi hari ini, Bu Guru akan mengasih lembar evaluasi, di mana lembar evaluasi ini dikerjakan secara individu, tidak boleh menyontek temannya ya. Oke, baik. Bu Guru kasih waktu 5 menit ya. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Bukan ya? Ya. Baik, karena kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran pada hari ini, Bu Guru akan kasih kalian reward hadiah. Silakan. Ya kuwi sing digoleki. Bu Guru cukupkan. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang warisan budaya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu